Ngapain sih Fronx sama XL7 di compare? Nah, ini soalnya kenapa? 271, 275 beda 4 juta. Sedangkan orang Indonesia tuh tim mendang-mending. Jadi kedua mobil ini sebenarnya bukan satu segmen yang sama. Ini sebenarnya kategori itu crossover atau hatchback nggak sih gitu, atau SUV mini. Fronx tipe GL Automatic dijual sekitar 271 juta, pendatang baru ya kan. Sedangkan untuk SL7 Zeta ini harganya dijual 275 juta ya. Pajak SNK kurang lebih mirip-mirip. Ini sekitar 4 juta, ini lebih murah sih. Sekitar 3 juta 200-an untuk si Fronx-nya ini tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman penasaran sama unit itu bisa nanti tektokan sama marketing kalau misalkan mau test drive atau bisa langsung datang ke Suzuki Pulau Gadung. Kuncinya tuh sama persis seperti ini ya, tuh. Tenang aja teman-teman, keduanya dilengkapi dengan tombol lock unlock dan sudah immobilizer. Immobilizer itu apa sih? Kalau misalkan mobil ini kuncinya di duplikat di tukang kunci pinggir jalan gitu, dia nggak bakal bisa nyalain karena di sini ada chipnya nih. Look dari tampak depan seperti ini teman-teman ya, beda banget ya. Bahkan sekilas untuk Fronx ini dia mirip banget sama Grand Vitara. Jadi kalau secara dari desain ini tentunya lebih fresh sih kan. Ini kan kita pasti semua menunggu ya kapan ada faceliftnya ya. Jadi kalau secara desain ini lebih fresh. Lampu-lampu LED, ini LED juga, tidak ada kamera-kamera 360. Ini grillnya krom-kroman. Nah untuk SL7 dia juga ada krom-kroman, terus di bagian depan juga ada bagian dop-dop kayak gini, kamera 360 belum ada, cuman lampunya untuk yang XL7 belum dilengkapi dengan otomatis, sedangkan untuk Fronx-nya sudah dilengkapi dengan otomatis. Jadi kalau misalkan kondisinya tuh lagi gelap kayak gini, kita pencet tombol unlock, dia lampunya bakal otomatis nyala. Tentunya kita harus ngomongin performa mesin ya, karena itu sebenarnya jantung dari sebuah mobil. Kedua mobil ini memakai jenis mesin yang sama, kodenya K15B. 4 percepatan untuk otomatiknya, tenaganya sekitar 104 sekian PS, torsinya sekitar 138 Nm. Jadi ini masih pakai AT konvensional juga, 4 percepatan. Air intake juga cukup tinggi, cuma bedanya kalau untuk di Fronx di sini dikasih karena masih baru ya, fresh ya. Dia dikasih bonus-bonus nih, dikasih peredam mesin juga. Tapi kalau misalkan salah satu kelebihan mobil non hybrid itu apa? Karena akinya masih bisa pakai aki biasa. Sedangkan kalau kalian beli mobil yang sudah hybrid, akinya harus aki khusus yang dimana harganya sekitar 4 jutaan. Nah itu juga mungkin barangkali jadi pertimbangan teman-teman kenapa kayak Zeta yang non hybrid itu masih cukup laris manis. Ini belum dapat peredam mesin juga kayak gini. Sekilas memang mirip ya, Fronx dibanderol dengan harga 271 juta, cicilannya mulai dari 4 sampai 5 jutaan. Kalau XL7 Zeta di on the road 275 juta, cicilannya mulai dari 3 sampai 4 jutaan aja. Nah, untuk Grand Vitara ini minor change, baru banget launching di November 2025 kemarin. On road-nya di harga 419 juta, belum dipotong diskon ya. Langsung aja kalau butuh yang ada panoramic sunroof. Ada juga promo bunga ringan, DP ringan, tenor sampai 7 tahun. Terus kalau Bapak Ibu mau trade-in dari merek apa aja pakai auto value, bakalan dapetin cashback tambahan sebesar langsung hubungin Nisi ya. Jadi buat Bapak Ibu yang mau klaim asuransi, garansi, spare part, atau bahkan cari mobil baru, bisa hubungi Nisi di 0877 6905 0247. Nanti bisa test drive juga, janjian di showroom. Terima kasih. Nah kalau kita ngomongin dimensi, sebenarnya keduanya beda banget teman-teman. Dimensinya untuk si Fronx ini dia nggak sampai 4 meter, 3,9 dengan wheelbase sekitar 2,5. Ringnya tuh 16, cakram depan doang, belakang belum. Tapi kayak rem ABS, ABD udah, hill start assist dia sudah ada dia. Nah sedangkan XL7 ring sama-sama 16, matching juga. Akwilnya termasuk side skirt, dia perpaduan juga bahan dop juga. Tangki BBM kalau saya lihat di brosur itu sekitar 45 liter. Karena buat support perjalanan jauh. Jadi kalau misalkan Fronx ini buat dalam kota lebih cocok-cocoknya gitu ya. Kalau si XL7 ini dipersiapkan untuk kalau misalkan perjalanan jarak jauh gitu tuh. Belakangnya ya, si Fronx ini menurut gue lebih fresh ya. Teman-teman mungkin bisa lihat dari tampilan tampak lampu belakang ya. Gue bisa bilang ini di sini tuh baru banget, terus kayak eye catching banget. Cuma bedanya kalau untuk tipe GL ini nggak nyala. Yang nyala tuh baru tipe GX sama tipe SGX ini nggak nyala nih guys. Nih di sini ada emblem Fronx-nya, terus di sini benar-benar fresh gitu loh. Antena shark fin, spoiler, defogger, kamera mundur, ban serep ada di dalam juga. Gue mau kasih lihat teman-teman
Di sini ada separator dan ada buat simpen bagasi. Ban serepnya letaknya ada di dalam situ. Ini varian yang tipe GL otomatis. Gue mau kasih tahu ya, pada saat kita buka, ini yang kebuka kan sebelah sini nih. Tapi keempat pintu lainnya itu masih terkunci gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen kebuka semua adalah, contoh nih kita kunci lagi. Pencetnya 2 kali, 1, 2 barengan, dia baru bisa kebuka semua. Jadi ini juga punya fungsi yang sama seperti kayak XL7 Alpha dan segala macam. Jadi mungkin ini terkesan sepele, tapi kalau kalian nggak mau aktif kayak gitu, kalian bisa utak-atik di sebelah meter cluster situ. Nah kalau pengen lebih jelas nanti teman-teman bisa ngobrol sama Mbak Ningsih. Nah untuk XL7 ya punya fitur yang sama nih, pada saat kita pencet unlock, yang kebuka hanya sisi driver aja. Nah ini kekunci nih. Kalau misalkan pengen dua-duanya, kita lock dulu sampai nyalain 2 kali baru bisa kebuka semua. Jadi keduanya punya fungsi safety yang sama. Bagian tapak belakang, ini catatan ya, setahu gue dia belum ada ini, tapi nanti teman-teman bisa ngobrol sama Mbak Ningsih, Mbak udah dapet ini belum dan segala macam kayak gitu kan. Karena aslinya setahu gue tuh belum ada ini, defogger belum ada, kamera mundur juga nanti kayak teman-teman harus nanya karena takutnya gue salah sih gitu. Pakai sensor ada, dan secara look sekarang kayak menjaga ya, kalian dijaga kewibawanya karena tidak ada tulisan beta, zeta atau kayak gitu. Atau malah dihapus ya, atau dibuang gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin interiornya tentunya selera aja. Kalau untuk si XL7 di sini tuh warna joknya tuh warna hitam. Jujur gue suka nih karena dia event tipe Zeta sekalipun dia ada perpaduan nih bahan kulit sama fabric gitu kan. Cuman kalau misalkan teman-teman cari konsol, dia nggak ada. Konsol tuh baru ada di beta. Ini konsolnya tidak ada, tapi kalian bisa beli. Rem tangan masih tarik manual, jarak kepala cukup oke. Nah di sini posisi nyetirnya tentunya nggak sekompak punya Fronx ya, tapi gue udah pernah pakai mobil ini waktu itu tes tanjakan dan segala macam sih, cukup nyaman aja. Bahkan gue kemarin sempat kayak sering ngomong, daripada lu ambil Alfa mendingan Zeta aja, harganya tuh paling oke banget asalkan harganya menarik gitu ya. Airbag cuma ada 2, wooden panel juga ada, transmisi maticnya tetap tentunya ada overdrive. Paling catatannya adalah pasti nanti ada teman-teman yang komplain ya, belum dilengkapi dengan switching auto lock. Untungnya dia punya fitur yang pada saat kalian ngebuka, yang kebuka cuman sisi driver aja, itu mungkin cukup nolong. Itu doang sih, mungkin gue berharap suatu saat Suzuki kalau improve juga bakal ditambah switching auto lock. AC tenang aja teman-teman, meskipun dia belum dilengkapi dengan defogger belakang, tapi arah semburannya ada semburan atas dan bawah, defogger depannya ada. Itu yang bakal cukup membantu pada saat kalian hujan-hujanan suka berembun, itu bisa disembur pakai udara dingin sehingga nanti kabutnya tuh hilang. Oh ya, mungkin kelewatan ya, spionnya sudah elektrik, cuman untuk tipe XL7 Zeta ini belum dilengkapi dengan retractable. Nah, kalau untuk Fronx Zeta ini, menurut gua lebih anak muda banget. Terlihat dari mana? Jok nih, perpaduan warna burgundy, hitam. Ini fabric semua ya, fabric semua. Airbag sampai pilar-pilar, konsolnya ada, tempat cup holder ada, matte PRND 2L. Sama-sama setirnya dia belum kulit juga, belum teleskopik, ya kan? Tapi kayak misalkan lampu sudah otomatis. Di sebelah kanan sini ada, sama-sama keduanya punya manual leveling, matiin traction control, matiin pakai sensor. Tapi yang bikin ini jadi nilai plus selain lampu otomatis, dia sudah nampil dengan spion retractable. Tapi desain anak muda tuh kental banget berasa di sini nih. Ini itu motif-motif karbon. Terus di bagian sini dashboardnya juga warnanya tuh ada 4, 1, 2, 3, 4. Head unitnya beda juga. Kalau untuk SL7 itu cuma bisa carbide link atau mirroring, ini bisa Android Auto, Apple CarPlay meskipun pakai kabel. Dan catatan juga di sini AC-nya lebih lengkap nih. Jadi kalau di XL7 tadi tidak ada defogger belakang, ini ada lengkap nih. Defogger depan ada, belakang ada, AC-nya Max Cool, dan ada layar kayak digital gitu sih gitu. Dan di sebelah sini ada car charger sama port USB. Dan posisi duduknya gue bakal bisa atur sesuai kebutuhan teman-teman tuh. Ada adjuster, sedangkan XL7 tadi nggak ada. Tuh, jadi secara gambaran ini lebih lengkap dan juga lebih fresh kan. Baris keduanya tentunya ini kan sudah gede ya, udah panjang ya, 2740 kan. Jadi tentunya ini lebih lega nih. Lebih lega, headrestnya ada 2 doang. Ini ada armrest, ada Isofix. Isofix itu barangkali teman-teman belum tahu. Kalau punya bayi bisa taruh baby car seat di sini. Itu ada cantolannya. AC-nya tentunya double blower. Jadi kalau di sini ibaratnya nggak perlu takut kepanasan sampai baris kedua. Di bagian sebelah sini cuman ada car charger doang gitu loh. Jadi benar-benar beda, ini lebih fleksibel. Kalau buat harian masih oke, buat keluarga oke, bahkan ada beberapa yang suka pakai buat Grab online atau apa, itu masih bisa juga, bahkan bisa buat rental.
Gitu sih teman-teman. Dan untuk baris keduanya, kalau XL7 tuh punya pengaturan blower sendiri, ini tidak ada. Blowernya tuh ngikut dari depan, tapi tetap ada pengaturan 2. Terus ada port USB dan Type-C, jok baris keduanya juga headrestnya itu ada 3, ada Esofix. Terus kalau kalian mau lipat separuh-separuh juga bisa. Bedanya karena dia ada separator, jadi kalau kalian bisa menyimpan barang tuh jadi kelihatan lebih rapi, tidak bisa diintip dari luar. Daripada berlama-lama, mendingan gue tes aja deh, seperti apa rasa berkendaranya. Ini pada saat dipakai berkendara, menurut gue kabinnya tuh berasa menurut gue lebih kedap. Suspensinya menurut gue lebih stiff sedikit dibandingin sama si XL7, sehingga ngebikin apa? Ngebikin ini mobil tuh jauh lebih stabil pada saat di tikungan gitu loh. Jadi ini lebih fun to drive, apalagi tenaganya sama kan, lebih fun to drive dan segala macam. Nah kalau XL7 itu sebenarnya ya pastinya menurut gue ya lebih empuk ya, tapi ada beberapa teman-teman yang bilang keras, itu bisa jadi tekanan anginnya mungkin kekerasan atau cuma diisi satu penumpang. Tapi kalau ini menurut gue jauh lebih keras sih dibandingin sama si XL7 yang tentunya bakal lebih stabil, lebih enak. Dan meskipun AT-nya masih AT konvensional, gue seneng sih, apalagi ada kayak hentakannya gitu loh. Jadi kayak lebih berasa kita kayak nyetir mobil gitu, nyetir mobil bener gitu kan. Dan coba kita tes lagi pada saat di suspensi lagi posisi tidur ya, ini lebih stabil. Nah tapi kalau kita ngomongin XL7 itu sebenarnya pilihan yang lebih rasional. Kalau misalkan teman-teman buat cari kebutuhan yang buat berkeluarga, jelas lebih value for money banget. Apalagi kalau misalnya kita ngomong ya, harga OTR-nya itu cuman lebih mahal 4 juta rupiah, sehingga orang Indonesia tadi tipikal yang mana mending. Gue cuma nambah 4 juta dapat 3 baris, lebih bisa muat banyak orang. Tentunya orang banyak mempertimbangkan untuk beli XL7-nya gitu. Nah kalau kalian sendiri tipikal yang mana nih? Kalau mending nih, mendingan ambil XL7 Zeta atau Fronx yang tipe GL-nya, karena harganya mirip-mirip, beda 4 jutaan. Kesimpulannya apa Mas Teguh? Jadi gini, pilihlah Fronx GL kalau teman-teman pengen cari mobil yang lebih buat gaya, kemudahan parkir, lebih fun to drive, ya kan? Masalah harga ya so-so lah ya. Tapi kalau teman-teman pengen cari yang fungsionalitas, cari mobil buat investasi keluarga dan segala macam, berarti cari si XL7 Event tipe Zeta. Keduanya juga sama-sama belum hybrid kok, tenang aja. Mungkin teman-teman pertimbangan adalah, aduh nanti kalau gue beli mobil yang hybridnya nanti akinya mahal dan segala macam. Nah ini lebih irit gitu loh. Atau mungkin teman-teman sudah punya pengalaman punya XL7 Zeta atau punya pengalaman Fronx yang tipe GL, sharing di kolom komentar ya. Kita ngobrol nih sama marketingnya nih, dengan Mbak siapa nih Mbak? Hai, balik lagi sama Ningsi. Ini kenapa ya? Ini kan sebenarnya beda tipe nih. Kenapa kita compare antara Fronx tipe GL Matic dengan si Zeta Matic? Kenapa ya kita compare? Karena harganya sama-sama 270-an, tapi dengan fitur-fitur yang lumayan beda ya. Kalau misalnya XL7 ini cocok buat Bapak Ibu yang pengen punya mobil besar, lapang, terus juga muat banyak. Tapi fiturnya sih kalau dibandingin sama Fronx, si Fronx ini spionnya udah auto retract, terus juga dia punya fitur-fitur tambahan lainnya kayak Android Auto, Apple CarPlay yang memang cocok buat daily. Oke, tapi jujur aja ya, kita ngomongin dari XL7 dulu. XL7 dulu itu kan ada Zeta, Beta, Alpha. Jujur ya, yang paling laris yang mana sih? Zeta guys. Zeta guys, soalnya dia tuh udah murah, terus dapetnya tuh banyak banget. Gitu. Terus kalau Fronx, GL, GX sama STS mana yang paling rame? GL. Oh juga ya? Iya, karena masih pada worry sama hybrid sih. Gitu. Tapi bukan berarti nggak laku ya, kita ngomong persentase ya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen cari yang lebih lengkap ya tentunya yang varian yang paling tinggi ya. Betul. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau cek unit atau test drive, nanti bisa ketemu sama Ningsi di 0877 6905 0247. Satu lagi paling penting ya, gimana penjualan Suzuki di tengah gemuran brand Cina? Masih aman guys, masih aman. Soalnya masyarakat Suzuki kan rata-rata tuh udah percaya sama Suzuki. Jadi kalau buat pindah ke brand sebelah mungkin agak mikir lebih 2 kali kali ya. Gitu sih kalau dari perspektif pandangan aku gitu. Ya, mungkin ngomong gini ya teman-teman ya. Ketika mungkin di ibu kota oke lah brand-brand lain mungkin banyak pilihan ya. Tapi ketika misalkan sudah keluar dari Jabodetabek,
gua ke tol Cipali gitu misalkan ya, itu masih didominasi brand-brand Jepang. Atau mungkin teman-teman yang sudah pakai Fronx atau XL7 boleh sharing di kolom komentar ya. Kalau misalkan mau nanya-nanya bisa langsung ke Instagram kami berdua di sini ya. Kalau pengen dibuatin konten apa. Terima kasih sudah menonton. Ada ide konten apa tinggal itu di kolom komentar aja. Bye bye.